Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Warige Hadinata, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lombok Barat, bertugas di SDN 2 Mekarsari, akan memandu Anda tentang tugas koneksi antar materi. Koneksi antar materi, antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, agar terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi KHD, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi yang tepat dengan langkah-langkah konkret dalam mewujudkannya. Visi akan terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah melalui tahap bagja. Berdasarkan visi yang telah dibuat dengan tahapan bagja, akan mampu memunculkan budaya positif di sekolah. Penanaman budaya positif memberikan dampak rasa aman, nyaman dan dihargai bagi seluruh warga sekolah. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman Modul 1.4. Disiplin positif. Pendekatan untuk melakukan kontrol diri sehingga membentuk kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati guna menciptakan lingkungan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5 posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4. Setelah saya mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang hukuman dan konsekuensi menjadi lebih jelas. Mampu memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa maupun guru. Selain itu, saya lebih mengetahui tentang pentingnya sebuah keyakinan kelas. Pengalaman terkait konsep modul 1.4. Dari 5 posisi kontrol yang sudah saya pelajari, saya menyadari bahwa selama ini saya cenderung pada posisi membuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Kedepannya saya harus melatih kemampuan agar mampu menempatkan diri pada posisi manajer dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu permasalahan. Perasaan ketika mengalami hal tersebut. Perasaan saya tentu terasa tertantang untuk bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengadopsi segitiga restitusi, sehingga pelaku atau murid dapat mencari solusi, dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Hal apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik berkaitan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah seperti kegiatan bersalaman setelah upacara oleh seluruh warga sekolah, membersihkan halaman sekolah secara bergantian, penerapan peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki berkenaan dengan posisi kontrol guru yang belum sepenuhnya pada posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi.
Posisi kontrol yang diterapkan sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Pada saat itu saya merasa sudah benar dalam memposisikan diri meskipun hasilnya kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul 1.4 saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dan saya merasa senang karena murid mampu mencari solusi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Perbedaan yang saya rasakan yaitu bagaimana murid merasa lebih dihargai atas tindakan dan mengutarakan alasannya. Sebelum mempelajari modul 1.4 pernahkah menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini saya belum tahu tentang segitiga restitusi meskipun dalam pelaksanaannya sudah diterapkan sebagian tetapi tidak utuh dan runtun. Ketika saya menghadapi murid yang bermasalah saya sudah meminta murid untuk menjelaskan alasan atas perbuatannya dan meminta mereka untuk mencari solusi atas kesalahannya, namun belum pada tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal lain yang penting dipelajari dalam penciptaan budaya positif. Pentingnya mempelajari tentang koordinasi seluruh warga sekolah, stakeholder dan sarpras sekolah. Terciptanya koordinasi yang terstruktur dan dinamis akan menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian, dan terima kasih.